Bayangkan jika setelah memberikan ceramah, Anda ditawari bayaran langsung oleh sosok legendaris seperti Nyi Roro Kidul. Itulah yang dialami Gus Ikdam. Diundang ke Istana Laut Selatan, ia menyampaikan ceramah penuh hikmah tentang keimanan dan kebenaran. Namun, ketika Nyi Roro Kidul hendak memberi bayaran sebagai bentuk penghormatan, Gus Ikdam justru menolaknya. Kenapa seorang ulama besar seperti Gus Ikdam menolak menghadirkan sosok gaib yang begitu terkenal? Apakah ada sesuatu yang tidak kita ketahui? Atau ada alasan mendalam yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua? Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah nonton, like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih dan saya doakan masuk surga. Malam itu begitu hening. Langit bertabur bintang yang berkilauan, seolah menyaksikan kehidupan di bumi dengan penuh perhatian. Angin malam berhembus lembut, membawa kesejukan di sekitar pondok pesantren kecil di Jawa Timur. Di serambi masjid, seorang ulama muda bernama Gus Ikdam tengah duduk bersama para santrinya. Cahaya lampu minyak mencapai wajah-wajah mereka yang duduk bersila, menyimak kajian agama dengan penuh khusyuk. Gus Ikdam dikenal sebagai sosok yang sederhana dan penuh keikhlasan. Baginya, menyebarkan ilmu agama adalah tugas suci yang tak boleh dikomersialkan. Oleh karena itu, ia selalu menolak bayaran dalam bentuk apapun, bahkan sekadar amplop sebagai tanda terima kasih. Suasana kajian yang syahdu tiba-tiba berubah ketika seorang pria tua datang membawa sebuah undangan. Dengan penuh hormat, pria itu menyerahkan surat kepada Gus Ikdam. Para santri memperhatikan dengan penuh tanda tanya, karena undangan itu berasal dari tempat yang tidak biasa, Laut Selatan. Mereka tahu bahwa tempat itu bukan sembarang lokasi, melainkan wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul, sosok yang melegenda sebagai penguasa gaib di Lautan Selatan. Wajah para santri dipenuhi kegelisahan. Namun berbeda dengan mereka, Gus Ikdam tetap duduk tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan atau keraguan. Salah seorang santri memberanikan diri bertanya, "Gus, apakah panjenengan tidak sebaiknya berpikir ulang sebelum menerima undangan ini?" Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Jika ada yang ingin mendengar kebaikan, maka kita tidak boleh menolaknya hanya karena takut." Jawaban itu semakin membuat santri-santri terheran-heran. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa menerima panggilan dari makhluk yang dianggap sebagai ratu dunia gaib? Namun bagi Gus Ikdam, semua makhluk, baik manusia maupun jin, tetaplah ciptaan Allah yang tidak perlu ditakuti. Keputusan pun diambil. Malam semakin larut, dan Gus Ikdam bersiap untuk berangkat. Bersama pria tua yang membawa undangan, ia berjalan menuju pantai. Suara ombak mulai terdengar semakin keras, angin berhembus semakin kencang, membawa aroma laut yang khas. Pepohonan di sekitar pantai bergoyang perlahan seolah berbisik satu sama lain. Setibanya di tepi pantai, Gus Ikdam berdiri tegak di atas pasir yang dingin, menatap laut yang membentang luas di depannya. Tanpa gentar, ia melangkah menuju takdirnya, tanpa tahu apa yang menantinya di balik ombak Laut Selatan yang bergemuruh. Malam semakin larut ketika Gus Ikdam berdiri di tepi pantai, memperlihatkan hamparan lautan yang gelap dan berombak ganas. Pria tua yang mengantarkan undangan itu tetap diam di sana, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membawa aroma laut yang semakin menusuk. Ombak yang tadinya hanya bergulung biasa kini berputar membentuk cerminan udara tepat di hadapan mereka. Seakan memiliki kesadarannya sendiri, udara laut yang berkilauan, menampilkan sebuah jalan setapak menuju kegelapan yang tidak berujung. Para santri yang mengikuti dari keanehan menyaksikan kejadian itu dengan ngeri. Beberapa dari mereka berbisik dalam doa, berharap agar gurunya tetap dalam lindungan Allah. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Tanpa ragu sedikit pun, ia melangkah maju, memasuki gerbang yang kini terbuka menuju dunia yang tak kasat mata. Begitu ia melewati batas antara dunia manusia dan dunia gaib, suasana langsung berubah. Udara yang tadinya terasa sejuk kini dipenuhi hawa yang sulit dijelaskan, seolah berada di antara dimensi yang berbeda. Di sekelilingnya, terhampar sebuah istana megah berwarna hijau zamrud, berdiri di atas dasar laut yang terang benderang meskipun tidak ada sumber cahaya yang terlihat. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran yang menggambarkan kisah-kisah lama, sementara udara laut di sekitarnya seakan terhenti, tidak menyentuh bangunan istana sedikit pun. Gus Ikdam berjalan perlahan, mengamati keajaiban yang ada di sekelilingnya. Tidak ada rasa takut di dalam hati,
Hanya rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesosok pria bertubuh kekar, mengenakan pakaian kebesaran berwarna emas, mendekat dan membungkuk hormat di hadapannya. Sang ratu telah menunggu, katanya dengan suara dalam yang menggema. Tanpa banyak bertanya, Gus Ikdam mengikuti pria itu memasuki istana. Langkahnya tenang, memutarnya lurus ke depan. Di dalam istana, suasana jauh lebih megah dari yang ia bayangkan. Singgasana besar berdiri di tengah ruangan, dihiasi batu-batu mulia yang berkilauan. Dan di sana, duduk seorang wanita tampak cantik dengan mata tajam dan aura yang begitu kuat. Pakaiannya terbuat dari kain sutra hijau yang seolah menyatu dengan udara, menampilkan wibawa yang luar biasa. Gus Ikdam tahu siapa yang sedang ia hadapi, Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Meskipun banyak orang menggambarkannya sebagai makhluk gaib yang penuh misteri, di mata Gus Ikdam, ia tetaplah makhluk ciptaan Allah yang tidak berbeda dari manusia. Sang ratu menatapnya dengan senyum tipis. Jarang ada manusia yang berani melangkah sejauh ini, ucapnya. Gus Ikdam tetap diam, menunggu penjelasan. Nyi Roro Kidul melanjutkan, aku mengundangmu karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Aku telah lama menjaga lautan ini, tapi semakin banyak manusia yang melupakan adabnya terhadap alam. Mereka merusak laut, membuang sampah, dan meremehkan keberadaan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Aku ingin tahu, dari sudut pandang agamamu, apa yang harus kulakukan terhadap mereka? Pertanyaan itu mengejutkan Gus Ikdam. Ia tidak menyangka bahwa sang ratu mengundangnya bukan untuk menantangnya atau menguji keberaniannya, melainkan untuk meminta nasihat. Ia pun menarik napas dalam, berpikir sejenak sebelum memberikan jawaban. Ia tahu bahwa apa yang akan ia katakan dapat berdampak besar, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi hubungan antara manusia dan dunia gaib. Gus Ikdam menatap Nyi Roro Kidul dengan penuh ketenangan. Meskipun ia berdiri di hadapan sosok penguasa laut yang melegenda, jantungnya tetap kokoh. Ia memahami bahwa pertanyaan yang diajukan kepadanya bukan sekadar keluhan biasa, melainkan keresahan yang mendalam. Setelah beberapa saat merenung, akhirnya ia berbicara, laut ini adalah ciptaan Allah, dan semua yang ada di dalamnya adalah bagian dari tanda-tanda kebesarannya. Manusia diberikan akal untuk menjaga dan memelihara, bukan untuk merusak. Jika mereka lupa, maka tugas kita adalah mengingatkan. Kata-kata itu menggema di dalam ruangan megah itu, seolah menggetarkan setiap sudut istana bawah laut. Mata sang ratu sedikit membuka, menandakan ketertarikan pada jawaban yang diberikan. Ia tidak marah, tetapi justru terlihat semakin penasaran dengan cara berpikir Gus Ikdam yang begitu bijak dan berbeda dari manusia lainnya. Sang ratu lalu berdiri dari singgasananya dan melangkah mendekat. Gaunnya yang berkilau seperti ombak beriak pelan mengikuti gerakannya. Saya telah mencoba mengingatkan mereka dengan berbagai cara, katanya dengan nada datar, tetapi manusia terlalu sering keras kepala. Beberapa dari mereka bahkan datang ke laut ini dengan niat buruk, merusak ekosistem demi kepentingan pribadi. Jika mereka tidak bisa diingatkan dengan kata-kata, apakah hukuman adalah satu-satunya cara? Gus Ikdam menyadari bahwa ini adalah ujian bagi dirinya. Ia saja bisa membenarkan tindakan tegas sang ratu, tetapi sebagai seorang ulama, ia tahu bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan kebijaksanaan. Hukuman mungkin bisa membuat mereka takut, jawabnya, tetapi hanya pemahaman yang bisa membuat mereka berubah. Jika kamu memiliki kekuatan untuk memberikan peringatan, gunakanlah untuk mengajarkan mereka, bukan sekadar menakut-nakuti. Nyi Roro Kidul teringat, lalu tersenyum samar. Menarik, katanya. Aku telah hidup selama ratusan tahun dan jarang sekali menemukan manusia yang berpikir seperti itu. Kebanyakan datang dengan rasa takut atau sombong, ingin menguasai atau menghindari kekuasaanku, tetapi kau berbeda, Gus Ikdam. Kau datang dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Ia lalu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba udara di sekeliling mereka berubah menjadi seperti cermin. Di dalamnya terlihat gambaran manusia yang tengah melakukan berbagai aktivitas di pesisir laut. Ada yang mencemari pantai, ada yang menangkap ikan dengan cara yang merusak, dan ada pula yang berdoa dengan penuh harap di tepi samudra. Lihatlah, kata sang ratu, di antara mereka ada yang lupa, tapi ada pula yang masih menghormati. Mungkin memang masih ada harapan bagi manusia. Percakapan itu terus berlangsung, membahas tentang hubungan manusia dan alam, tentang kepercayaan dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan.
Gus Ikdam menyampaikan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab. Kita bukan penguasa mutlak dunia ini. Kita hanya penjaga sementara yang katanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan, seolah menyetujui. Kau telah memberiku perspektif baru, katanya, dan mungkin sudah waktunya aku melakukan sesuatu yang berbeda. Namun, sebelum pembicaraan mereka berakhir, Sang Ratu menatap Gus Ikdam dengan serius. Tapi sebelum kau pergi, katanya, ada satu hal lagi yang harus kau ketahui. Sesuatu yang tidak pernah diceritakan manusia, tetapi selama ini tersimpan di kedalaman lautan. Gus Ikdam menahan napas. Ia tahu bahwa apapun yang akan diungkapkan, bisa saja mengubah cara pandangnya terhadap dunia yang selama ini ia kenal. Gus Ikdam menatap pantulan air yang tiba-tiba berubah, menampilkan gambaran yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lautan bukan sekadar tempat yang penuh misteri, namun juga menyimpan kisah-kisah yang belum terungkap. Nyi Roro Kidul memerankan tangannya, dan seketika, bayangan di udara menampilkan sebuah peradaban kuno yang tenggelam di dasar samudra. Ini bukan sekedar legenda, ujar Sang Ratu, suaranya terdengar lembut namun penuh makna. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan besar yang berdiri di pesisir, penuh dengan manusia yang memiliki pengetahuan luar biasa. Mereka memahami bagaimana hidup berdampingan dengan laut, menghormatinya, serta mengambil apa yang mereka butuhkan tanpa merusaknya. Gus Ikdam memperhatikan dengan saksama. Di pantulan udara itu, ia melihat kota megah dengan bangunan besar yang terbuat dari batu biru kehijauan, bersinar dalam gelapnya laut dalam. Namun, keserakahan mereka menghancurkan segalanya. Lanjut Sang Ratu. Mereka mulai menggali terlalu dalam, mengambil lebih dari yang seharusnya, dan mengabaikan keseimbangan yang selama ini mereka jaga. Hingga akhirnya, laut mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Gus Ikdam menghela napas dalam. Kisah ini begitu mirip dengan apa yang terjadi di zaman modern. Manusia, dengan segala kemajuan ilmu dan teknologi, sering lupa bahwa mereka bukanlah penguasaan mutlak atas alam ini. Mereka mengambil lebih banyak dari yang mereka butuhkan, merusak tanpa memikirkan konsekuensinya. Apakah hal ini akan terjadi di dunia kita saat ini? Tanyanya dengan nada khawatir. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. Sejarah selalu berulang, jawabnya. Jika manusia tidak belajar dari masa lalu, maka mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Ketika keseimbangan alam terganggu, bencana adalah cara semesta untuk diperbaiki. Kata-kata itu menggema di benak Gus Ikdam. Sebagai seorang ulama, ia selalu mengajarkan tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Namun melihat sendiri akibat dari keserakahan manusia membuatnya semakin sadar betapa pentingnya menjaga amanah ini. Ia berpikir, apakah cukup hanya dengan mengingatkan? Ataukah harus ada tindakan yang lebih besar untuk menyadarkan umat manusia? Dalam keheningan itu, Nyi Roro Kidul menatap dengan tajam. Kau datang ke sini bukan tanpa alasan, Gus Ikdam, katanya. Mungkin selama ini kau berpikir bahwa tugasmu hanya mengajarkan manusia tentang agama, tapi sebenarnya lebih dari itu. Kau harus mengingatkan mereka tentang keseimbangan, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana mereka harus memperlakukan alam sebagai bagian dari keimanan mereka. Gus Ikdam menjawab. Ia memahami maksud kata Sang Ratu. Agama bukan sekadar soal ritual ibadah, tapi juga soal bagaimana manusia berusaha hidup di dunia ini, menjaga lingkungan, memperlakukan alam dengan hormat, serta tidak merusaknya adalah bagian dari ajaran Islam yang sering kali terlupakan. Aku mengerti, akhirnya dia berkata, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menyampaikan pesan ini. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Itulah yang aku harapkan, ujarnya. Karena waktunya semakin dekat. Jika manusia tidak segera sadar, maka bencana yang lebih besar akan datang. Sebelum pergi, Gus Ikdam kembali menatap pantulan udara yang mulai memudar. Kota yang tadi terlihat begitu megah kini perlahan menghilang, tenggelam dalam kegelapan lautan. Ia merasa ada beban besar di pundaknya, sebuah tanggung jawab yang tidak bisa ia abaikan. Dunia membutuhkan perubahan, dan ia harus menjadi bagian dari perubahan itu. Terima kasih, Nyi Roro Kidul, ucapnya dengan tulus. Sang Ratu hanya mengangguk, lalu perlahan menghilang bersama riak air yang tenang. Ketika Gus Ikdam membuka matanya, ia sudah kembali ke pantai pesisir. Angin berhembus lembut, membawa aroma laut yang segar. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar mimpi,
tetapi sebuah peringatan. Kini, yang disampaikan adalah menyampaikan pesan ini kepada dunia, agar sejarah tidak terulang, agar manusia kembali mengingat kemungkinan sebagai penjaga bumi, sebelum semuanya terlambat. Langit di atas laut selatan tampak berwarna keunguan, seolah memberi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Gus Ikdam berdiri di tepi pantai, merasakan angin kencang yang berembus membawa aroma garam dan misteri. Di hadapannya, bayangan kabur mulai terbentuk di atas permukaan udara, semakin jelas seiring dengan suara ombak yang bergemuruh. Sosok itu tinggi, dengan jubah hitam yang melambai-lambai, auranya memancarkan hawa dingin yang menusuk. Gus Ikdam, suara beratnya menggema, kau sudah melangkah terlalu jauh. Gus Ikdam menghela nafas, menyadari bahwa pertemuan ini tidak bisa dihindari. Sosok di hadapannya bukanlah makhluk biasa, melainkan salah satu penghuni dunia gaib yang merasa terusik oleh kehadirannya. Aku hanya ingin mencari kebenaran, jawabnya tegas. Jika hal itu dianggap sebagai ancaman, maka mungkin ada sesuatu yang memang harus diungkapkan. Sosok gambaran hitam itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba ombak di belakangnya bergulung tinggi, seakan siap menelan apapun yang ada di hadapannya. Kebenaran bukan untuk semua orang, katanya. Ada hal-hal yang lebih baik tetap tersembunyi, agar keseimbangan tetap terjaga. Gus Ikdam merawat tanpa gentar. Tapi apakah keseimbangan itu dibuat untuk melindungi manusia, atau hanya untuk kepentingan segelintir makhluk? Saya tahu, dunia ini lebih kompleks daripada yang terlihat. Ada batas yang memisahkan manusia dengan alam gaib, dan ada rahasia yang dijaga agar manusia tetap berada dalam jalurnya. Namun, jika rahasia itu justru membahayakan manusia, bukankah seharusnya diungkapkan? Sosok itu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba langit berubah semakin gelap. Kilatan petir tibanya awan hitam di atas mereka, menandakan bahwa pertarungan ini tak bisa dihindari. Gus Ikdam merapalkan doa, merasa bahwa pertarungan ini bukan sekedar tentang kekuatan, tetapi juga tentang keyakinan. Ingat, dalam ajaran Islam, manusia telah diberikan keistimewaan sebagai khalifah di bumi. Bukan untuk menjadi yang paling kuat, namun untuk menjaga keseimbangan dengan cara yang benar. Jika kau ingin mempertahankan rahasia ini dengan kekuatan, katanya, maka aku akan mempertahankannya dengan kebenaran. Sosoknya membentang hitam itu menggeram, dan seketika gelombang besar menghantam pantai, namun Gus Ikdam tetap berdiri tegak. Dalam sekejap, suara lantunan ayat suci memenuhi udara, menciptakan cahaya yang menyilaukan dan membelah kegelapan. Ombak yang tadi begitu dahsyat perlahan mereda, seolah tunduk pada kekuatan yang lebih besar. Sosok menutupi hitam itu mulai mundur, suaranya terdengar samar. Ini belum selesai, Gus Ikdam. Masih banyak yang harus kau ketahui. Ketika suasana kembali tenang, Gus Ikdam menyadari bahwa dunia ini memang penuh dengan pertarungan yang tak selalu terlihat. Bukan hanya pertarungan antara manusia dan makhluk gaib, tetapi juga pertarungan antara kebenaran dan kepalsuan, antara ketakutan dan keberanian. Ia sadar, perjalanannya masih panjang. Rahasia yang selama ini tersembunyi harus diungkapkan dengan cara yang bijak, agar tidak merusak keseimbangan, tetapi juga tidak membiarkan manusia tetap berada dalam ketidaktahuan. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan pantai, membawa serta keyakinan bahwa cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati kegelapan yang paling pekat. Malam mulai berganti fajar ketika Gus Ikdam meninggalkan pantai. Langit yang sebelumnya muram kini perlahan memancarkan warna keemasan, seolah memberi isyarat bahwa panjang perjalanan telah memasuki babak baru. Ia telah menghadapi kekuatan yang berusaha menghalangi pencariannya akan kebenaran, namun pertempuran sesungguhnya belum benar-benar selesai. Ia kini memahami bahwa rahasia yang tersembunyi di balik batas dunia gaib dan dunia manusia bukan sekadar mitos belaka. Ada kepentingan besar yang menjaga agar batas itu tetap kokoh, bukan hanya untuk keseimbangan, tetapi juga untuk mengendalikan siapa yang berhak mengetahui kebenaran sejati. Gus Ikdam menyadari bahwa penandaan bukan hanya menggali ilmu, tetapi juga menyebarkan pemahaman agar manusia tidak terjerumus ke dalam kebingungan antara fakta dan mitos. Apa yang telah ia alami bukan sekadar pengalaman pribadi, melainkan sebuah pesan yang harus ia sampaikan kepada dunia. Dengan hati yang mantap, ia kembali ke pesantrennya. Namun, kehadirannya kali ini berbeda. Ia bukan lagi seorang pencari, melainkan seorang pembawa cahaya yang telah melewati ujian dan membawa hikmah dari perjalanan spiritualnya.
Santri-santri yang dulu hanya mengenalnya sebagai seorang guru agama kini melihatnya dengan pandangan berbeda. Bukan karena ia berubah, tetapi karena aura kebijaksanaan yang semakin terpancar dari dirinya. Gus Ikdam mulai mengajarkan ilmu yang lebih dalam, menjelaskan bahwa dunia gaib memang ada, tetapi manusia tidak boleh tersesat dalam kepercayaan tetapi yang justru menjauhkan mereka dari Tuhan. Namun, tidak semua orang menyambut ajarannya dengan tangan terbuka. Ada yang merasa bahwa apa yang ia sampaikan bertentangan dengan pemahaman lama yang telah mendarah daging di masyarakat. Beberapa tokoh agama yang menentangnya berpikir terlalu berani dalam mengungkap mitos-mitos yang telah menjadi keyakinan turun-temurun. Bahkan, ada yang menuduhnya salah karena berbicara tentang hal-hal yang dianggap tabu. Meski demikian, Gus Ikdam tidak gentar. Ia tahu bahwa kebenaran harus tetap disampaikan, meskipun banyak yang menolaknya. Akhirnya, perjalanan Gus Ikdam mencapai satu titik di mana ia harus membuat pilihan besar. Tetap berada dalam lingkaran kecil dengan ajaran tradisional yang aman, atau melangkah lebih jauh untuk membawa perubahan yang lebih luas. Ia memilih yang kedua. Dengan keberanian dan ketulusan, ia mulai menyebarkan ilmunya melalui berbagai media, termasuk ceramah, buku, dan video yang menjangkau lebih banyak orang. Lambat laun, semakin banyak yang memahami bahwa antara mitos dan fakta harus ada batas yang jelas. Mereka yang dulunya ragu kini mulai membuka mata, menyadari bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari perpaduan ilmu, iman, dan keberanian untuk mencari kebenaran. Gus Ikdam mungkin hanya satu orang dalam lautan umat manusia, namun perjalanannya membuktikan bahwa satu cahaya kecil mampu menghasilkan kegelapan yang luas. Ia tidak mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, tetapi ia telah menjalani perjalanan yang membuktikan bahwa mencari kebenaran adalah kewajiban setiap insan. Di ujung perjalanannya, ia menyadari satu hal yang paling penting. Tidak semua misteri harus dipecahkan, tidak semua rahasia harus diungkapkan, tetapi manusia harus selalu bertanya, mencari, dan memikirkan apa yang ada di sekelilingnya, agar tidak terjebak dalam bayang-bayang yang berputar.